Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pendidikan, teknologi, bisnis digital, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar tuh sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Can I call you Rose? Halo, selamat pagi Kak. Pagi. Sebelumnya aku sama kakak siapa? Howdy. Kak Haudi. Kak Haudi udah berapa lama jadi fotografer? Dari 3 tahun yang lalu mungkin. 3 tahun yang lalu. Sekarang Kak Haudi kesibukannya apa? Kuliah kah atau sebagai macam? Kesibukannya kuliah sambil freelance juga nih, fotografer juga. Oh, jadi kakak sekarang lagi freelance. Jadi kakak udah profesional lah ya di bidang fotografi ini. Ya sedikit. Berarti kakak mulai fotografi dari umur kapan? Sejak kapan? Umur berapa ya? Ini sekarang 19 lah. 19 udah mulai fotografi. Awal kakak suka fotografi tuh dari mana sih kak? Dari awalnya iseng-iseng aja, cuman lama-lama kebiasaan jadi kuliah fotografi juga malah. Oke. Apa sih yang harus kakak lakukan ketika kakak jadi pemula? Itu modal basic awal kakak tuh apa sih sebelum kakak jadi fotografer yang profesional? Kita harus memahami segitiga exposure gitu. Apa itu kak segitiga exposure? Ada ISO, shutter speed, sama f-picture. Kakak bisa jelasin nggak ketiga itu apa? Tiga itu, kalau ISO tuh kayak bawaan cahaya dari kamera gitu. Nah kalau shutter speed, jadi kayak penangkapan gambar. Jadi kalau shutternya rendah, kayak 30, mungkin itu jadi kayak slow motion, kayak kita kayak blur gitu. Nah kalau shutter speednya tinggi, kita jadi penangkapannya jadi ini, jadi kayak jeda gitu, pokoknya cepet deh gitu. Kalau apalagi f-picture tuh pembukaan kamera, kayak kalau f-picture kan ada ini 1, berapa sekian. Nah kalau 1, sekian jadi gambarnya bokeh. Kalau f-picture-nya gede, jadi itu pembukaannya jadi kayak luas gitu. Oh, itu sama kayak pertajam gak kak? Atau gimana? Tajam juga. Oh sama. Sama. Oke. Kakak biasanya tuh nanganin fotografer jenis apa sih kak? Kalau saya ini foto grup, terus family, terus pas foto gitu-gitu deh. Oke, kan kakak udah seringnya people ya kak, people fotografi. Apa sih kesulitan kalau nangkep picture people fotografi itu kak? Menurut Apa ya? kakak? Kesulitannya Ya, yang challenging itu bagi kakak apa dalam people fotografi? ngarah-ngarahin ini sih, ngarah-ngarahin angle gitu-gitu paling. Ngatur orangnya Ngatur kayak orangnya, ya. Iya, karena kan orang itu dinamis ya, nggak kayak benda yang bisa kita atur sendiri. Itu kesulitannya kak. Iya. Kakak udah pernah coba still life fotografi belum? Still life pernah, ya pernah. Dan challenge bagi kakak apa tuh yang kayak aduh sulit nih ternyata still life? Yang paling sulit tuh ini mengatur itu makanannya, terus cahaya-cahayanya gitu-gitu. Kakak punya nggak saran atau trik dalam, kakak kan bidangnya di people ya, lebih ke people condongnya. Kakak punya nggak saran atau trik bagi kita yang pemula untuk bisa menghasilkan people fotografi yang bagus? Paling belajar lagi sih, banyak-banyakin foto gitu-gitu, terus apa lagi ya, pokoknya explore dunia luar deh dengan kamera itu, udah itu ya. Oke, kalau angel yang paling bagus untuk people fotografi apa kak? A level mungkin, A-level, A level, terus dari bawah low angle. low angle. Nah itu paling. Oke. Berarti kalau angle atas kurang bagus kak? Itu boleh juga tuh,
tapi kayak kurang nggak sih? Kurang. Oke. Menurut saya. Jadi kan kemarin kita habis praktik terkait A-level. Nah, kita semua tuh kayak gagal gitu A-level. Padahal kata guru kita itu merupakan hal yang paling gampang kan A-level. Nah, kebetulan nih ada kakak sendiri yang udah sering fotoin people fotografi gitu ya. Udah expert lah. Bisa nggak sih kakak contohin cara moto A-level tuh kayak apa? Bisa. Coba Q. Handphonenya Q. Ini biar ini kita ada langsung ditutorin sama fotografer langsung. Jadi kita tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Oke Kak, boleh. Tuh, teman saya nih Kak jadi modelnya nih Kak. Nih Kak. Cara triknya gimana? Coba. Terus sebelah dulu. Iya. Nih guys, kita praktek langsung. Kayak level kan di sini. Oh, ini ada di titik tengah gitu ya Kak ya. Oke. Ini kayak pas foto ya Kak. Iya, kayak buat foto gitu. Oh, I see. Jadi memang harus pas di tengah gitu Kak kalau eye level. Iya, harus tengah. Harus tengah. Kayak itu. Terus ada notes lainnya nggak Kak untuk eye level? Terus apa? Nggak ada sih, paling gitu doang. Ya triknya cuma pas di tengah aja. Tadi megang kameranya gimana Kak? Di ini portrait kayak biasa aja sih. Sejajar ya Kak sama mata. Iya, vertikal gitu. Sejajar. Coba Kak, praktekin lagi Kak. Oh, oke gitu. Oke. Terima kasih Kak. Kita kan masih pemula juga ya Kak, dan kita tuh masih kebingungan kalau misalnya kita ngatur cahaya. Kayak kadang kalau di handphone tuh udah kita terangin, tapi ternyata pas di foto tiba-tiba gelap. Itu ada teknik tersendiri nggak sih Kak untuk pengaturan cahaya? Ada. Paling kalau kita foto dengan HP atau kamera? Dengan HP. Dengan HP. Kalau HP apa ya? Biasa sih pakai kamera sih kalau foto-foto gitu. Emang lebih bagus pakai kamera ya Kak ya? Karena kalau kamera udah langsung ada cahayanya atau gimana? Kalau kamera, kita bisa atur-atur cahayanya gitu-gitu deh. Bisa ngatur ISO speed, shutter gitu, dan aperture gitu. Kakak pernah nggak punya project yang kayak besar banget, terus itu challenging buat kakak bisa nggak ceritain ke kita projectnya apa? Kemarin ini foto family, terus kita belum nemu cahayanya, terus kita atur cahayanya dengan sedemikian rupa, ketemu udah gitu. Oke, I see. Kakak pernah still life foto kan? Iya, pernah. Foto Makanan. Kan kalau makanan itu maksudnya lebih susah diatur dibanding kayak buah atau foto-foto kayak misal vas bunga dan sebagainya macam ya Kak ya. Nah, menurut Kakak tuh cara mengatur komposisi foto dari still life tuh gimana sih Kak? Biar komposisinya tuh bagus, rapi, ada maknanya. Pakai teknik apa biasanya Kakak? Paling kayak ini sih, kayak rumus-rumus gitu, kayak segitiga, ntar kita bikin kayak makanan, ntar kayak gambar segitiga gitu. Jadi kayak ada jadi triangle gitu Kak. Jadi misalnya nih makanan, terus di sini makanan, di sini makanan juga. Oh gitu tekniknya Kak. Gitu. Oke. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir mungkin. Penting gak sih Kak bukan teknik sih, kayak apa istilahnya ya, post processing setelah fotografi gitu? Setelah. Iya. Kayak ini editing gitu. Iya, itu penting gak sih menurut Kakak? Itu lumayan penting sih. Biar kalau nanti ada yang foto-foto yang kurang cahayanya atau warnanya kurang kontras gitu mungkin bisa di editing atau retouch gitu. Biasanya Kakak pakai aplikasi apa? Pakai aplikasi Adobe Lightroom. Adobe Lightroom. Dan biasanya yang Kakak
jas tuh apa cuma cahaya atau ada yang lain juga? Ada juga paling warna, terus gambarnya lurus atau enggak gitu-gitu paling. Oh, kalau gambar lurus juga bisa diedit? Bisa. 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 Di Lightroom juga. Mm-mm. Kalau kayak misal nih kak, ada jerawat gitu, terus kita nggak mau jerawat itu kayak terlihat, itu biasanya kakak pakai apa editingnya? Pakai ada Photoshop. Oh, pakai Photoshop. Mm-mm. Dihilangin gitu Iya. yang kurang-kurang bagusnya. Oke. Kakak enjoy gak sih sama pekerjaan kakak sekarang? Harus enjoy. Kenapa harus enjoy? Pokoknya hidup harus jalanin aja deh gitu. Apapun yang dilakuin. Kalau foto tapi kita bad mood itu mempengaruhi nggak hasilnya? Itu pengaruh banget. Pengaruh. Jadi kita harus happy terus pokoknya kalau mau motong. Ya, apalagi untuk motoin orang ya kak ya. Jadi harus happy gitu. Oke, sesi wawancara kita selesai. Oke. Thank you banget Kak Haudi. Once again thank you banget Kak Haudi. thank you. Udah bantuin sesama Gen Z ngerjain tugas. Thank you Kak, sukses terus karirnya. Guys. Halo guys, kita lagi ada di mana guys? Kosong. Nah, kita lagi di Osom. Sekarang kita lagi mau hunting foto. Fotonya itu yang kita pengen ambil di sini adalah people dan potret. Oke. Penasaran gak sih mau kayak gimana? Let's check it out. Jadi, aku Nazwa di sini yang akan menjadi fotografer dari potret. Dari people photographer. Di sini ada model kita, Nochan. Nochan akan berperan sebagai model dan ini ada medianya kaca. Jadi nanti kita akan buat foto di mana foto itu punya makna, bahwa di tulisan topinya boleh lihat Chan tulisan topinya. Nah ini one day itu artinya kayak suatu saat nanti dia nggak akan insecure lagi. Nah ini kita akan foto ketika dia nggak insecure. Oke. Nah guys, ini jadi hasilnya jadi bisa terlihat, jadi dia tuh kayak senang gitu. ISO-nya itu kalau kita bisa lihat di sini 125. Saya pakai mode potret. Jan, kamu lagi sekarang dia pakai yang biasa, pakai topi yang biasa, nggak ada tulisan one day-nya. Berarti kalau nggak ada tulisan one day berarti dia melambangkan kalau dia tuh insecure. Oke, mari kita lihat. Pencahayaannya juga beda ya guys. Tadi aku 1, 2, 3. Nice lagi. Nice. Oke. Bisa lihat. Ini fotonya aku buat lebih gelap karena melambangkan suasana hatinya. Itu hasil dari people photography, menangkap momen-momen luxurious, momen ketika dia bahagia, ketika dia sedih, dan sebagainya macam. Thank you. Oke, jadi selanjutnya kita akan melakukan teknik potret fotografi. Kita foto modelnya itu bentuk kameranya potret, bukan naskah. Bisa dilihat dari ISO-nya yaitu 120. Jadi kita mau pengambilan foto fashion fotografi. So, jadi ini udah ada modelnya. Lihat ini modelnya. Udah kita set up buat jadi kayak gitu. Ini mari kita madep sana. Jadi ini dua-duanya madep sana. Oke guys, jadi itu fashion fotografi. Halo, sekarang kita mau praktek dari Still life. Di mana still life itu kami menggunakan benda mati seperti sendok atau piring yang disusun sehingga fotonya itu menjadi benda hidup.